salah satunya, Mas. Kenapa perlu adanya BPBD di kabupaten kota? Supaya pelaksanaan penanggulangan bencana itu bisa terkoordinir, terencana, dan tertanggung. Semangat kami, saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa PB itu semangatnya adalah kebersamaan. Kebersamaan dan kemanusiaan. Bagaimana kita bisa bergerak bersama, melakukan bersama, siapa melakukan apa tahu. Ini fakta. Ya. Kalau kita mau buka, bongkar, lockdown itu hanya orang ini. Ketika saya cek ini kepada anggaran, ternyata dia mendapatkan anggaran. Apapun nanti kalau siapapun wali kotanya, jujur ya, wali kotanya, bupatinya, apa? Saya orang pertama yang akan teriak ketika terjadi bencana, ini sumbernya dari mana? Penganggarannya. Yang perlu dikritisi. Saya juga bingung ketika saya terjadi waktu itu kebakaran di mana. Saya telepon ini, lempar ini. Padahal ini saya ketua LSM. Bagaimana ketika itu masyarakat biasa? Kalau dalam penanggulangan bencana atau di dalam BPBD itu ada semacam perencanaan. Itu yang menjalannya adalah puskal pengurusi. Ini kami juga bisa. Oh, ada. Bisa dipublikasikan, ada nomornya mungkin? Ada. Nanti bisa menghubungi di 08 113 595 113. Salam sehat dulur, selamat datang di channel Mata Saroja. Mata Saroja, ruang solusi untuk Kediri Raya. Hari ini saya masih dengan Kang Priyo Saroja, Dewan Pengawas sekaligus tuan rumah channel Mata Saroja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Namanya gimana? Wis habis lah. Ketemu wong ayu yang ikut habis dhisik. Narasumber kita hari ini dua orang. Yang pertama Kepala BPBD Ibu Indun Munawaroh SSTP. Ibu atau Mbak? Selamat pagi, assalamualaikum. Kita tua aku lihat ibu. Kita kalau bilang sama Mas, nomor rekening? biasanya enggak. Cash. Sehat, sehat, alhamdulillah. Harus sehat. Ya. Harus sehat. Didampingi Mas Ahmad Fatoni. Siap. Mas Ahmad Fatoni, operator pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana. Salah di sini. Lah kenapa dijajal mana? Ya jenengan iki lho. Gak aku wedi kok lek disalami beliau gak bisa lepas ngono lho. Tangane mati lho. Orang asli. Aku ndredeg lho, aku ndredeg ora karo dudo. Ini jangan diedit, jangan diedit. Siap. Ibu-ibu, Mas, hari ini tema kita kebencanaan. Kebencanaan ini konteksnya kan kota ini kok ada Badan Penanggulangan Bencana kita saja nih, apa aja persoalannya selama ini, apa yang bencana seperti apa yang dihadapi kota, kemudian apa sih yang sudah pernah dilakukan, dan istilahnya kayak apa ada misalnya kalau ada suasana kebencanaan yang dihadapi, kemudian misalnya kontaknya kemana, kan banyak warga yang masih awam toh. Bu, moga Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi, selamat sejahtera. Udah. Oh iya. Ya sudah diperkenalkan, mungkin dikoreksi ada yang salah. Perlu menyebutkan status? Perkenalkan, saya Indun Munawaroh SSTP. Saya sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri. Alhamdulillah. Sebenarnya udah eselon 3 mah. Aduh, jenengan aja bahas eselon mana toh. Aduh, agak asik. Ini kita bisa cari Enggak kena eselon 3. apa di Loh, saya juga janda company. Karena apa? Suami saya dinasnya di Bandung, saya di sini sendiri. Jadi tinggal perang saya. Ngene iki sing marai bahaya. Jarene bundun pacare akeh. Ya, saya sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri sejak tahun 2021 menggantikan Bapak Samsul Bahri yang dipromosikan di Kepala Satuan Polisi Pamung Praja.
Tapi secara karir memang saya 10 tahun sejak BPBD berdiri pada tahun 2015 pasca erupsi Gunung Kelut, BPBD Kota Kediri dibentuk. Mungkin itu salah satunya, Mas. Kenapa perlu adanya BPBD di kabupaten kota, supaya pelaksanaan penanggulangan bencana itu bisa terkoordinir, terencana dan terpadu. Jangan sampai para relawan ini, pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat melakukan kegiatan PBB itu sendiri-sendiri. Jadi perlu seperti ada koordinator untuk melakukan fungsi koordinasi ke lembaga yang melakukan aktivitas-aktivitas. Koordinasi pengendalian ya. Ya, pengendalian kita fungsinya ada 3, yaitu adalah sebagai koordinasi, kemudian komando dan pelaksanaan. Jadi mungkin semangatnya adalah di situ. Jadi kalau boleh saya tanya, Kalaksa BPBD ini sebuah dinas tersendiri atau dinas yang terintegrasi dengan dinas yang lain atau bagian dari pelaksana dari kebijakan dinas yang ada, setingkat satker atau apa? Kita tetap sebagai organisasi perangkat daerah yang statusnya sama dengan dinas-dinas lainnya. Cuma kita melaksanakan fungsi koordinasi, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan kayak kalau di Kementerian Menko gitu ya. Ya, tapi tidak Menko lah, Pak. Terlalu keren lah Menko itu. Bencana. Menko bencana kan ada. Koordinator kebencanaan. Iya, koordinator kebencanaan. Tunjangannya di bawah Menko itu soalnya. Bahas eselon toh. Sungkan aku. Tapi bukan masalah eselon, Mas Priyo. Jadi kita lebih kepada, kalau kita bandingkan eselon kita dengan yang lainnya, kita akan menghilangkan atau mengurangi semangat kita untuk kegiatan kemanusiaan. Jadi apapun kondisi eselon kami, apapun kondisi kantor kami, tidak perlu saya sebutkan. Ya, sudah paham ya. Saya nggak punya kantor. Saya punya. Katanya nempel di dinto. Enggak, Pak, saya punya sendiri. Tapi jalan di Geni udah. Tuh. santren tuh. Santren oh. Kalau jenengan ini mesti gayane karo loh oleh kula. Runtelan yang ngono. Iya. Anget, Mas. Saya lucu anggaran, kewenangan untuk kalau harus Saroja. Saroja yang di kantor ya. Jadi tapi kalau jangan berbicara eselon, jangan berbicara sarana prasarana, karena itu akan menghambat kinerja kami. Jadi bagaimana semangat kami, saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa PB itu semangatnya adalah kebersamaan, kebersamaan dan kemanusiaan. Bagaimana kita bisa bergerak bersama, melakukan bersama, siapa melakukan apa tahu, itu saja. Karena tempat kerjanya sebenarnya di daerah bencana malah sebenarnya. Sebenarnya tidak hanya, kalau paradigma kita kerjanya daerah bencana itu adalah paradigma yang lama. Oh, yang baru? Kalau sekarang itu adalah bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas pengurangan risiko bencana, pencegahan, betul sekali. Antisipasi, ya. Jadi lebih kepada pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi paradigma yang bagaimana BPBD hadir pada saat bencana itu kita geser ke mitigasi bencana. Ya. Karena kenapa, Mas? Kota Kediri nyon sewu, nggak ada potensi ada. Ya. Resikonya kecil. Karena utang yang paling besar. Podo Mas aja cerita aku bendina ya beneran ya kangen-kangenan karo Bank Mandiri karo BRI. Podo itu. Kopi nih. Kopi teh. Semangat loh mentang-mentang aku utang. Aku air mineral aja, Bu, sama Nana. Saya udah usia jadi saya udah usia. Kopi kayaknya dulu. Enggak nih, saya udah usia jadi harus banyak air putih. Saya lanjut lagi. Menggeser paradigma. Jadi pada saat tanggap darurat ke kegiatan pengurangan risiko bencana. Salah satu kegiatan pengurangan risiko di sini ya saya merasa berbangga lah diundang oleh Channel Mata Saroja. Ini adalah salah satu sarana kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Nggak bisa, Mas, kalau hari ini saya berdiri sendiri kalau tanpa bantuan jenengan semua nggak bisa. Saya SDM saya cuma 28 orang. Ya. Jadi seluruh dari mulai
atas sampai bawah cuma 28 orang. Keren. Keren kan? Keren ya, keren ya. 28 orang. Tapi kalau saya nggak dibantu Mas, bagus. Pantesan ambulannya juga cuma satu, reot. Satu. Mana ambulan? Enggak, Kan ada ambulan gede-gede itu bukan, itu punya relawan. Masa APBD ini satu. APBD 1,8 triliun ambulan tek-tek dipakai digawe itu diwayah dirosok lagi. Mas Priyo, itu kenapa saya nggak mau bikin ambulan, nggak mau pengadaan ambulan? Karena maintenance-nya itu mahal. Makanya Kota terkaya. Mahal itu kalau Maka kali ini Mas Priyo, Mas ini saya semangatnya itu adalah bagaimana saya bisa memberdayakan teman-teman relawan. Ya. Jadi saya memang di kantor itu tidak banyak melakukan pengadaan. Ya. Supaya apa? Teman-teman relawan yang punya seperti teman-teman dari Mas Bagus, Suketeki itu kan operasionalnya banyak, IOF itu operasionalnya banyak. Justru NGO itu ya. Iya, NGO itu yang banyak saya libatkan. Supaya apa? Oh iya, ternyata Kota Kediri itu kebersamaannya ada. Guyup rukunnya ada. Hanya seperti itu. Lek nuruti kita pengadaan, oke kita ada. Tapi uang saya, anggaran saya habis untuk di maintenance. Nggih napa mboten? Eman-eman gitu ya. Eman-eman. Anggaran kita kan kecil. Tapi bagaimana anggaran kita yang kecil bisa memberdayakan masyarakat semaksimal mungkin. Semangat kita itu bencana urusan bersama, bukan urusan BPBD. Gitu. Bu, saya ingin menggali soal mitigasi. Yeah. Kalau mitigasi itu berarti kalau di Kediri apa yang mungkin yang sudah disiapkan? Kan kebencanaan di Kediri itu sing gede kan satu Gunung Gelut. Gunung Gelut itu kabupaten. Tapi imbasnya kan ke kota. Ya, imbas letusan kan masuk ke kita. Berarti kan diberantas itu kalau ada banjir atau apapun. Kemudian Kediri juga banjir loh, Gak usah. Genangan, Mas. itu kan genangan. Terus yang paling krusial itu kebakaran. Nah, kemarin kan Iki sakjane damkar diundang no, Mas. Berarti gini. Berarti kalau jenengan katakan damkar diundang, berarti ada satu ya, mungkin di luar koordinasi jenengan adalah damkar. Iya, betul. Kan kalau bicara bencana, kan sebenarnya damkar menjadi bagian koordinasi jenengan. Iya, betul. Berarti yang keliru aturannya atau pihak pelaksananya. Jadi gini, karena Kan harus terintegrasi. kalau kita berbicara kebakaran dalam konteks yang makro, luas, masif, kawasan, itu adalah kewenangan kami. BPBD. kebencanaan Kebencanaan. skala ya berarti. Skala besar. Karena tadi kita kembali ke pengertian dari bencana, bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Ya. Kalau cuma satu rumah kan tidak mengganggu kehidupan masyarakat secara luas. Tapi itu tanggung jawab siapa berarti? Tanggung jawab damkar. Jadi kita sudah Damkar di bawah Satpol PP. Jadi kita di lapangan itu walaupun tidak tertulis, Mas, kita sudah bagi-bagi tugas. Kayak misalnya kalau kebakaran kawasan, terus kemudian klotok, karhutlah, terus kemudian pertanian, tebu, itu menjadi tugas kita bersama. Di bawah leading sektornya BPBD untuk melakukan penanganan. Itu tadi, Mas, fungsi koordinasi kita jalankan. Siap. Tetapi kalau yang di perumahan, ngapunten kita hunian, terus animal rescue. Animal rescue yang sadar, yang sering itu. Tawan dasan beneran aku lendas. Ular kadut. Soalnya banyak yang menghubungi kita itu terkait itu penanganan hewan-hewan itu. Butuh edukasi, Mas. Butuh diperkenalkan juga. Misalnya aku tahun dari rumah aku kan di pinjam tulungnya ngene sopo gitu kan. Baru saya ada pemahaman ternyata damkar di bawah Satpol PP. Damkar di Satpol PP. Makanya kan bayangan kebencanaan di Amerika kan 911. Kalau kita satu pintu bagi Amerika. Iya. Maju. Kita 113. Seharusnya Kota Kediri ini kan juga harus jadi kota maju. Seharusnya. Satu pintu gitu. Siap. 113 kebencanaan damkar ada sendiri. Iya, ada sendiri, betul. Berarti mungkin loh ya pengalaman saya, mungkin ini mengacu pada anggaran atau kuenya, Pak. Ya itu jadi pinjunya jadi kayak kakek. Apa-apa kok. Kakean kan. Bener. Aku keren. Gambar keambilin. Ini kan kacau ini. Jadi berarti ini catatan buat siapapun nanti. Catatan. Ya, wali kotanya harus
dipikirkan bahwa kebencanaan itu masyarakat Kota Kediri itu tidak semuanya paham bahwa ini wilayah Windun, ini Wilayah PP, wilayah kelurahan tidak. Siap. Satu pintu. Siap. Jadi entah perda atau perwali harus segera diterbitkan. Dan disosialisasikan. Ya, Betul. itu. Jadi biar enggak. Saya pernah mengalami itu tak seneni Windun. Ternyata bukan wilayah Itu dia. kan tidak. Kan kita jika seperti lempar batu kan. Iya. Tapi tidak tahu, ngerti ini kok urusan nenek Bencana. Iya soalnya saya, tapi pokoknya saya kalau di sini beliau itu, yo tak tanggapi kalem dengan kasih sayang. Saya haus juga kasih sayang. Curhat saya kan mau sampean. Oke, Bu, saya ke Mas Tony. Operator pusat pengendalian gimana? Jangan punya command center kayak gitu atau gimana? Gimana? Jadi kalau di dalam penanggulangan bencana, kalau di dalam BPBD itu ada command centernya. Itu yang mengendalikan adalah Pusdalop, Pusdalop PB atau Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan. Berlokasi di kantor BPBD. Cobaan watuk. Jadi biasanya gini Mas, kalau ada masyarakat yang melapor itu masuknya ke kami. Ya. Nah, jadi nanti Nomor hotline-nya apa gimana? Kontaknya kemana biasanya? Laporan atau langsung ke lokasi? langsung ke lokasi bisa atau menghubungi WA kami juga bisa. Oh, WA ada hotline. Bisa dipublikasikan, ada nomornya mungkin? Ada. Nanti bisa menghubungi di 08 113 595 113. 08 112 nomornya kan 611 kayak Amerika gitu loh. 110. Dikasih nanti setelah ini. Nanti setelah ini wali kota ada 112. Wali kotane kuwi pun langsung kongen enggakno. Nah, ngene Pak Priyo. Kalau BPBD itu naik eselon, jenengan jadi unsur pengarah nanti. Oke, sorry. Ulangi penting nih. 08 113 595 Oke. 113. Soalnya dibikin hotline kayak Polres gitu loh. Iya. Oh, kan pas foto wae wong kadang kobongan gak mikir nomornya piro-piro. Oh ya. Jadi, mungkin ada sedikit bocoran. Kalau di Kota Kediri rencananya Sing akeh bocorannya dari sini. Ini namanya Diskominfo soalnya. Nanti gak enak sama Diskominfo. Biar saya musuhnya nanti nomor aduan. Oh, satu pintu nomor Nomor aduan aduan. 112 rencananya seperti itu di tahun 2025. Oh iya. ngapain nunggu 125? Nunggu anggaran katanya. Ini udah zaman digital. Ya, orang udah berpikir bagaimana tanam singkong di bulan. Ada harapan lah ke depannya seperti itu. Urusan call center aja masih ribut. Ini siapa yang nggak beres ini? Wali kotanya apa kominfonya? Sini. Bisa dikasih. Bos, bilang. Jadi nanti seperti itu kita satu pintu di Kota Kediri melalui nomor tersebut nanti bisa masyarakat mengadukan ke situ Ya. sama adminnya nanti bisa disebarkan ke yang bersangkutan. Katakan kalau kebakaran, oh yang rumah tadi, masyarakat nggak perlu bingung, langsung saja ke situ 112, nah nanti bisa langsung dihubungkan ke damkar. Perlu di demo nih kominfo. Wah ini ya. Jadi orang mau nama mesti nomor panjang amat, jangan kan nggak semua orang tahu. Ya, ini nomor kita, kalau ini nomor kita. bukan dari- Oke, ini BPBD. Jadi Ini ini penyedia dari jasa IT-nya kan pasti kominfo yang punya leadingnya toh. Iya. Kan BPBD nggak dewe lah mungkin. Selain kan ada duit ngaku. Kita utangi. Tapi aneh loh lah. Iya. Persen Lah ya gak apa-apa no. Saya nanu no biasanya 20 ya. Mas, lah enek mungkin kan kali berantas ku urusane sapa? Jadi biasanya masyarakat kan kiranya itu urusan BPBD. Iya. Padahal sebenarnya kita tetap mengikut pada Basarnas, Badan Bencana dan Pertolongan. Ah, itu beda lagi. Beda lagi. Jadi lembaga tersendiri lagi. Ya. Ya jadi gini. Bukan ruwet. Ngene loh Pak, sebenarnya ini kan kue toh. Kue Wakan gon lho gak. gak gini loh. Salah lo sing pecah-pecah duduk salah. Iya. Jane goblok iki sapa wis? Tapi ngene loh Mas, biarpun kue duduk penggaweanku, fungsi koordinasi tetap tak jalankan itu tadi. Kenapa wong? Ya misuwo tapi duduk Mbak Indra sing. Oh, jar aku ki sayang meneh aja mau pisui. Ini loh. Di era yang sebuah digitalisasi hari ini, Iya. bagaimana sebuah apa yang kelihatan mata dirasakan langsung oleh masyarakat dan itu sifatnya darurat. Heeh. Itu kan tidak perlu lagi pertimbangan teteh bengek. Nggih. Itu kalau penanganan orang salah telepon lempar sana lempar sini kan kurang ajar di pemerintah kan. Dalam tanda kutip ya. Betul. Kenapa tidak disatukan tadi dalam satu pintu? Kecuali nggak ada contoh yang bisa seperti Amerika, seperti nggak usah
Amerika jauh-jauh. Saya yakin di Jakarta begitu terjadi COVID ya, kita pengalaman, presiden langsung ambil alih. Betul. Bahwa seluruh refocusing anggaran bertumbuh pada COVID. Yang lainnya silakan improve dari pemerintah daerah sendiri. Sehingga sama dengan seperti kayak kebakaran kemarin di jembatan itu ya. Itu kan saya yakin akan lempar-lemparan itu. Pak Camat ikut nyelang megang selang. Kemarin. Dia kebelet selang mati kan salah siapa itu nanti. Itu lihat Pak Camat bagus. Baik, mungkin karena dia nggak selang dan saya lihat videonya. Tapi kan bukan porsinya. Ketika bicara bencana ini nyangkut nyawa. Ya, terus tiba-tiba ada masyarakat awam. Entah tukang becak, entah siapa. Niatnya bantu. Akhirnya karena dia tidak memiliki mitigasi, kemampuan, bekal, SDM untuk menangani bencana, lewat dia nanti. Siapa yang disalahkan? Nanti pasti lempar-lemparan, lo yang tanggung jawab, Satpol PP, yang tanggung jawab ini, kan saling lempar. Makanya ini catatan ya, ini seharusnya dalam tempo singkat-singkatnya, segera di-upgrade sistem di Kediri ini. Kalau nggak mampu sudah berhenti aja wali kota. Ngapain kita punya wali kota nggak becus kan gitu? Wali kota itu cuma mandek saiki. Buat iya. Satu pintu bahwa ketika terjadi bencana apapun nomornya ini. Siap. Ini yang perlu Ongoing. perlu dikritisi. Saya juga bingung ketika saya terjadi waktu itu kebakaran di mana. Saya telepon ini lempar ini. Lempar ini betul. Padahal ini saya ketua LSM. Bagaimana ketika itu masyarakat biasa? Kadireken. Akhirnya saya satu pintu. Kapolsek Mojokerto. Ya. Kapolsek nggak mampu, saya telepon Polres. Padahal bukan wilayah mereka. Tapi catatan lah ya, kalau di BPBD tetap direken kok, tetap direken. Tapi kan nomornya BPBD nggak semua orang punya, Mas. Ya betul. Mas Jenengan kan punya nomor saya. Itu urusan lain. Jenengan kan punya nomor saya. Oke. Ya jadi gini. Karena enggak ini sebentar saya mau klarifikasi kenapa kita pakai nomor 113 yang nomor kami itu. Kenapa? Karena nomornya itu gini, kalau 112 itu kan memakai nomor operator dan butuh pulsa. Ada biaya. Ada biaya di situ. Kenapa nggak digratiskan oleh pemerintah kota? Nah, itu saya kurang tahu teknisnya nanti seperti apa. Saya pernah mengalami sebuah bencana besar. Itu free ya kalau 112? Kalau 112 free. Free, nanti free. Nanti, tapi hari ini kan belum ada. Masih proses perencanaan. Apa direncanakan. Karena ini saya bicara bencana ini dikatakan penting ya nggak penting. Ketika nggak ada bencana kan nganggur. Betul. Kita buat. Tapi betul. yang namanya storage atau gudang apapun tetap diperlukan biarpun nggak ada dagangan. Betul. Karena kita nggak pernah tahu bencana itu kapan datang. Betul. Kapan dia akan menimpa kita. Ya. Seperti terjadi ketika di tahun 2004 bulan Desember ketika Aceh tersana tsunami. Waktu itu saya bersama teman-teman saya ikut di bulan Sabit Merah. Bagaimana penanganan bencana? Wah keren itu bulan Sabit Merah. Bagaimana bencana itu ditangani oleh seluruh lembaga internasional menjadi satu kesatuan. Bahkan ada satu peristiwa miris ketika sebuah bantuan yang punya nilai logistik besar itu hilang. Nggak sampai tempo 24 jam kita bisa temukan. Karena satu koordinasi. Ketika dinyatakan sebagai sebuah darurat, kan kita terkumpulnya basis datanya pada satu tempat. Nah ini saya tidak lihat di Kediri. Waktu itu ada tim relawan dari Australia, dari Singapura, yang mereka tidak lagi melalui kepabean, dan dia datang dengan pesawat Herculesnya, bantuan besar. Akhirnya karena saking banyaknya relawan waktu itu dengan berbagai bendera, ada sebuah bantuan yang nilainya bisa ratusan miliar, itu hilang. Akhirnya kita kejar, kita cari, karena kolega-kolega kita di Australia waktu itu Pat Jennings dari tim SAS ya, waktu itu SAS dan juga LWG, Labour Working Group di Norwegia dan di Australia, kita berkoordinasi, akhirnya ketemu barang itu dibawa oleh salah satu relawan berbendera ini. Bahkan kita gebukin sampai habis itu pimpinannya, karena teman saya juga. Nah, ini kan sama terjadi ketika COVID. COVID itu, mohon maaf, karena saya tahu persis, karena saya pernah ada duduk di situ yang jauh lebih besar. Itu COVID ini seperti berjalan sendiri-sendiri, tetapi anggarannya satu. Iya, betul. Iki sing warek-warek, sing kesel-kesel, sing capek-capek, sing penak-penak. Ini fakta. Kalau kita mau bongkar, bagaimana absensi setiap tempat. Waktu itu kan terjadi yang namanya isolasi mandiri atau semacam lockdown per titik. Nah, di dalam lockdown per titik itu terdapat absensi.
ini. Padahal yang bekerja di dalam lockdown itu hanya orang ini. Ketika saya cek ini kepada anggaran, ternyata dia mendapatkan anggaran. Iya, Jadi orangnya tidur di rumah, uangnya jalan. Iya. Nah, ini kan kacau ini. Ini jangan sampai. Makanya kedatangan Bu Indun hari ini bagian dari kami mengevaluasi itu, Bu. Siap. Supaya ke depan ada regulasi yang jelas dibuat oleh pemerintah Kota Kediri atau pemerintah Kabupaten Kediri bahwa pintu kebencanaan ini satu pintu. Kalau banyak pintu semua membutuhkan anggaran yang ada di atas derita, di atas tangis banyak tawa. Ya. Siap. Wanita Saya tahu ya. persis, saya bisa cek datanya. Sehingga kita oke lah, itu bagian dari kita sudah lalui, COVID itu jadi pelajaran. Mohon maaf ya. Sehingga ini catatan buat kami. Ya, kita akan berjuang bersama supaya pemerintah Kota Kediri segera menerbitkan perda atau perwali yang membawahi satu aturan itu. Bukan seperti yang sudah terjadi. Miris sekali saya, ratusan, puluhan, bahkan miliaran itu dihamburkan oleh sesuatu yang tidak tepat sasarannya. Catatan untuk calon wali kota. Siapapun, dan anggota atau wali kota atau siapapun yang akan memegang tampuk pembinaan di Kota Kediri. Harus terbit satu aturan di mana semua kebencanaan adalah satu pintu. Di bawah? Di bawah koordinasi BPBD itu. Atau di dinas yang dibentuk nanti. Kalau memang dijadikan sebuah dinas, BPBD jadikan. Yang penting pengelolaan kebencanaan itu pada satu pintu. Kenapa? Setahu saya, ketika bersifat rensos, ya, resistansi sosial, itu Dinsos punya peran. Iya, betul. Sedangkan yang tahu tingkat kebutuhan di lapangan, tingkat bengeknya, itu teman-teman BPBD. Tetapi yang menganggarkan, Dinsos. Yang mendistribusikan, teman-teman Dinsos. Ini kan kacau ini. Dan bisa salah sasaran. Betul. Makanya ini dibutuhkan nyali. Nah, saya yakin punya nyali untuk melawan itu. Nyali saya sama jenengan ya. Siapapun jujur ya, wali kotanya, bupatinya, apa? Saya orang pertama yang akan teriak ketika terjadi bencana. Ini sumbernya dari mana? Penganggarannya. Sehingga kita paham betul resiko dan konsekuensi penanganan bencana. Seperti saya ilustrasikan tadi, bagaimana di sebuah video Pak Camat menarik selang itu kan bukan orang yang punya kompetensi di bidangnya. Siap. Malah berbahaya memang. Jadi memang pengen menyelamatkan orang malah celaka sendiri. Siap, betul. Ini kan untung Pak Camatik dia. itu memang kita harus akui niat tulus beliau untuk betul. Tapi di dalam penanganan bencana, mohon maaf, SOP-nya sangat dilarang. Jawabnya damkar kalau itu kemarin. SOP-nya kan sangat dilarang. Kan gitu dia. Kalau sekarang kan beliau ini udah boleh jadi instruktur Basarnas ini. Karena saya sama ya. Sama kan mengalami bagaimana ngangkat jenazah rontok. Iya. Saya puluhan jenazah saya angkat dari Pengambang itu rontok tangan-tangannya. Iya, sampai 3 hari ini bau mayat itu padahal kita apa terasa seperti masih ketemu ya Pak ya. Karena jenazah itu udah hampir 10 hari itu ngambang di sungai, ngambang di cekungan atau semacam kayak situ-situ yang tadinya air tsunami itu kan balik, akhirnya kan ngembang itu jenazah tertahan di situ ya. Iya. Kita dari tim relawan Bulan Sabit Merah waktu itu bergerak. Jadi waktu itu ya saya masih muda, masih ganteng ya. Sekarang juga ganteng sekarang masih. Yang mudah-mudahan nggak pernah terjadi di Kediri. Jangan, amin jangan. Sehingga ketika penanganan bencana kan kadang kita lihat miris ya, polisi turun. Bukan SOP-nya polisi itu. Mungkin lebih ke terantiknya kalau polisi. Kalau polisinya malah ikut kenter malah molot juga kan. Siap. Nah, itu makanya saya lihatnya kan ini karena batasan-batasan kewenangan, minimnya koordinasi lah sehingga terjadi sporadisme di dalam. Iya, sporadisme. Jadinya lebih apa ya? Nggak masif. Nggak apa-apa, Pak. Kita butuh kritikan, butuh controlling dari masyarakat. Karena itu apa? Jangan melihat dari sisi negatif. Itu itu adalah membangun untuk kita, gitu. Karena kami sadar bahwa PB ini penanggulangan bencana itu tidak bisa kami lakukan sendiri. Apalagi dengan kuantitas jumlah kami cuma 28 orang menangani 250.000 warga Kota Kediri kan nggak bisa seperti dari teman-teman inilah yang memang kita cari. Penanggulangan bencana di peta heliknya itu kan ada peran masyarakat dan juga media. Jadi kita sangat memerlukan itu karena media itu sangat
Ya, seperti kayak gini ini perlu banget buat kami mengedukasi masyarakat gitu. Kalau 3 bulan 4 bulan ke depan ini dalam situasi politik ya, kita nggak pernah tahu ada kontestasi suksesi pemilihan, terus tiba-tiba terjadi rusuh, terjadi apa? Oke lah, kepolisian dalam penanganannya. Tetapi ketika terjadi bencana, ada yang mati, ada yang ini, otomatis orang-orang, entah para medisnya atau pihak-pihak yang punya kompetensi menangani itu kan yang harus dikedepankan. Betul. Yeah. Jadi kita kembali ke yang tadi, untuk yang orang kentir, wong kentir. Kayak atiku kentir, keloro-loro dikawaliran belantas. Jadi sebenarnya itu tadi kita itu memang di lapangan itu punya tugas masing-masing. Tetapi di lapangan itu kita saling mensupport, saling membantu. Jadi ketika ada orang hilang yang beberapa kejadian di Kota Kediri, yang satu sampai nggak ketemu, yang kemarin nggak ketemu, itu nggak ketemu, tapi kayak ngapunten melakukan dengan sengaja untuk bunuh diri, di luar kemampuan kita. Yang melakukan proses pencarian pertolongan sebenarnya kita bisa, tetapi karena itu bukan tupoksi kita. Jadi bahasanya kembali lagi pada kewenangan tadi. Ngergani gitu loh. Jadi misalnya ini tugasnya Pak RT atau Pak RW terus tiba-tiba diambil oleh masyarakat, kan Pak RT sama Pak RW-nya kan juga mereka dilangkai. Jadi kita lebih banyak melakukan fungsi koordinasi itu pada saat kejadian. Kita itu ada di lapangan dulu. Bagaimana kita BPBD pemerintah hadir pada saat kejadian, sambil kita melakukan fungsi koordinasi ke Basarnas, karena itu adalah tugas pokoknya dari Basarnas. Yang paling terdekat adalah Trenggalek. Dan nanti kita bersama-sama. Spot Basarnas terdekat di Trenggalek. Trenggalek. Sebenarnya kalau Trenggalek sama Juanda sih bedanya nggak terlalu jauh, cuma karena itu tadi tugasnya Kediri di bawah Trenggalek, akhirnya Trenggalek kita bersama-sama melakukan itu gitu loh, Mas. Jadi bukan kita lempar-lemparan enggak, tapi kita wow loh Mas, ngeregani karena tapi seandainya tahu duluan kan pasti juga akan itu yang penting dulu. Tapi persepsinya Mas kan jangan entah ini tugasnya Basarnas lah, nanti nunggu Basarnas dulu, nggak seperti itu, nggak seperti itu. Karena kan kepedulian dan paling tidak anunya itu silakan lapor ke call center kami, langsung kami datang ke lokasi. Saya itu selalu wanti-wanti anak-anak. Umpama sing wong ilang kuwi apa sing kena bencana kuwi keluargamu. Ya, itu mentalitas yang memang harus dianukan. Itu saya bangun anak-anak saya supaya anak-anak punya semangat bagaimana datang di lokasi kejadian. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang kita itu ada SOP yang mewajibkan kita untuk tiba di lokasi golden time 15 menit. 15 menit setelah kita menerima laporan datang sampai di lokasi. Saya rasa Kota Kediri nggak terlalu bisa lah, maksudnya 15 menit sudah bisa menjangkau ujung ke ujung. Sudah bisa lah, apalagi kalau perlu nanti kita usulkan anggaran untuk helikopter. Minimal sewa. Kan nggak ada alasan. Kan sudah ada pangkalannya di Surya Air. Jadi itu Mas sebenarnya bukan kita ini, tapi memang ya itu tadi lebih kepada ngeregani itu tadi. Ngerti anggaran itu. Iya, beliau ini kan paham banget. Baik, kalau untuk selain itu tadi kan begini Bu, pernah pada suatu saat musim hujan ada genangan dan arus air yang cukup besar, sempat ada kejadian kan, penjenengan ingat kan? Nah, istilahnya ya kita tidak menghendaki itu, tapi paling tidak itu kan domain penjenengan juga atau memang apa itu kan ada ceruk genangan-genangan atau area-area yang sirkulasi airnya belum bagus dan ada risiko berbahaya. Nah, itu pernah ada kejadian kan? Pernah. Jadi gini Mas, itu tadi kembali ke kewenangan itu. Iya. Kalau hari ini saya BPBD melakukan proses penanganan irigasi drainase, nanti saya nggak enak lagi sama PU. Ya. Tapi ketika pada saat kejadian misalnya ada uang kejeglong, ada uang tipu, itu kami yang tetap ya. Sama dengan kasus pohon tumbang. Terus sebenarnya kan namanya di LKP. Tetapi pada saat kejadian ya nyuwun sewu di LKP juga mungkin banyak yang ada keterbatasan. Jadi pada saat kejadian itu kita berusaha untuk melakukan membackup pertama bagaimana aktivitas masyarakat yang melakukan itu bisa lancar. Seperti kemarin yang di depannya BP POM itu. Itu kan di LKP agak lambat. Jadi kita dulu bagaimana bersama Damkar waktu itu saya
bisa untuk cara hadir dulu. Tapi karena kemudian butuh waktu beberapa saat ya LKP kita akhirnya ya sama-sama TNI Polri semuanya sama-sama. Tapi kalau genangan itu yang penting pada saat kejadian masyarakat kita tangani dulu. Kalau genangan itu suka becus ya PU nih. Oh contoh aja aku gak nyebut aku raja banget. Jadi kita mohon maaf, Mas Priyo kan ya berbicara terbuka demi kebaikan bersama. Memang bukan tupoksinya. Tapi kan opsi saya untuk mengingatkan itu. Gitu kan. Jadi pada saat kejadian itu bagaimana kita hadir pertama kali untuk masyarakat. Tetapi setelah kejadian itu biasanya teman-teman Dalops itu bikin ini Mas, bikin kayak rencana tindak lanjut. Ya, paling tidak kan sebelum dimulainya sebuah proyek, proyek apapun yang berbau infrastruktur, karena ini berbau lingkungan juga. Apakah selama ini teman-teman BPBD diajak bicara? Diajak. Minimal bisa memberikan sebuah masukan. Diajak. Sebuah peta. Diajak peta kita. otentik ya. Bukan peta berdasarkan kacamata kuda. Diajak kita. Tahu ini potensi bencananya, potensi tetek bengeknya. Ini kan BPBD punya kapasitas gitu. Kemarin itu sebagai contoh. Berarti kalau tadi ada genangan sampai gitu, berarti BPBD kok terlibat juga nggak ngingetin sebelumnya. Kita ingetin Mas, cuma kan selalu, maksudnya kan selalu terbatas pada anggaran, di anggaran gitu ya. Aku nggak mau. Karena mungkin proyeknya jadi DP dulu, gitu loh. Jadi contoh itu urusan kami nanti bukan itu kan gitu. Jadi faktanya sudah ada kejadian. Jadi yang peristiwa di Ngampel kemarin banjir ya. Itu kan secara logikanya rencana tata ruang dan wilayahnya itu kacau balau itu. Iya. Seharusnya ketika mulai berdiri bangunan-bangunan seperti apa, kan sudah ada mitigasinya. Nanti potensinya penampungan air seperti apa. Mitigasi strukturalnya. Belum lagi nanti berdiri tol. Ketika tol itu sudah berdiri, mohon maaf, itu udah pintu tampung air itu sangat terbatas. Siap, betul. Apa sudah dipersiapkan oleh pemerintah kota Kediri? Siap. Jangan sampai muncul ngampel-ngampel yang baru. Betul, itu yang kami ini. Kalau ikut tenggelam karena suplai air ke sananya, ini jadi pikirkan belum? Saya yakin belum. Saya sangat yakin belum. Nanti sama PU aja. Enggak, benar-benar yang terkait juga kami mengkritis itu. Sama PU aja. Makanya kehadiran jenengan hari ini sangat penting. Saya hanya ingin tahu pihak yang punya kompetensi memitigasi bahwa ketika ini berdiri bangunan, ketika ini berdiri infrastruktur, aspek amdalnya seperti apa, aspek lingkungan hidupnya seperti apa, dampak-dampaknya seperti apa, kan harusnya teman-teman BPBD ini sudah menghentikan dulu. Bukan main jalan karena lelang tadi sudah terlanjur, mungkin uang tipnya sudah masuk kantong dulu kan, jadi mau kita paham betul gitu, kan gitu. Sehingga dipaksakanlah beberapa proyek-proyek infrastruktur yang justru merugikan lingkungan, bukan menghasilkan aspek. Kalau aspek ekonomis oke lah, mereka akan ada aspek ekonomis, tapi aspek lingkungan kan masyarakat yang akan merasakan. Ini lucu, Ngampel itu sampai banjir 2 hari ya waktu itu satu hari 1 malam. Iya, anggap aja 2 hari lah kapan orang. Iya, jam 4 subuh surut. Ini kan kacau. Dan gitu dengan anggaran yang begitu besarnya hari ini bisa terjadi itu di Jakarta. Makanya kehadiran jenengan hari ini saya bilang sangat penting, membuktikan bahwa saya yakin keterkaitannya banyak. Bahwa produk RT/RW atau rencana tata ruang dan wilayah ini melaku sakarpe dhewe. Jadi saya nggak menyalahkan teman Anda, tapi yang penting kan Anda jadi melibatkan. Ya, jadi ini kemarin itu waktu terakhir kita pansus itu memang kita dilibatkan juga. Jadi kita itu punya namanya peta kajian risiko bencana. Jadi itu menggambarkan secara detail potensi bencana yang ada di Kota Kediri itu apa. Terus kemudian kapasitas yang dimiliki oleh Kota Kediri itu apa. Untuk menanggulangi itu. Ya, untuk meninggali. Akhirnya muncul resiko bencana yang ada di Kota Kediri. Yang itu yang dijadikan acuan oleh teman-teman Bapeda dan teman-teman PU. Kalau di Bapeda itu kan RT/RW untuk menyusun RT/RW-nya. Penyakitnya bencana di Kediri ini bukan di BPBD yang kurang ajar. Saya nggak ngomong, aku jawab gini. Saya disimpulkan sebagai bahan kita menembak calon pemimpin selanjutnya. Ya, tapi saya sangat salut bahwa itu tadi saya nggak belani apa teman-teman PU, teman-teman DLKP, teman-teman Perkim itu sangat open Mas, open. Tapi nggak digawe apa?
saya kena lagi. Saya minum air putih. Tadi disampaikan. Sesi tersendiri ya, jadi Ini satu pertanyaan terakhir soal peta kajian risiko bencana itu, apakah itu bisa disampaikan ke masyarakat atau Bisa. karena kan paling tidak itu warga terdampak atau sekitar warga yang daerahnya rawan, mereka terkomunikasikan, mereka tahu oh daerahmu risiko banjir, oh daerahmu risiko kebakaran, ada ya. Jadi gini Mas, kita itu punya perpanjangan tangan di masing-masing kelurahan namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Ada kita mati suri, nanti akan kita ini hidupkan lagi. Yang Orangnya yang mati atau kegiatannya yang mati? Kegiatannya yang mati. Orangnya masih. Berarti itu orangnya penjenengan atau orangnya desa? Desa, kelurahan. Dan itu Tapi kita nggak ada honor. Volunteer ya, sukarelawan. Sukarelawan. Baik. Itu kesalahan dari kami. Saya sadar Mas itu. Sadarnya kenapa? Ketika saya itulah kelemahan kami BPBD bahwa bentuk tok tapi gak merawat. Jadi itu saya mengakui bahwa itu adalah kelemahan saya. Ketika saya membentuk Desa Tangguh Bencana itu, harapan saya adalah bisa menjadi perpanjangan tangan saya melakukan kegiatan-kegiatan PB. Tetapi saya tidak bisa melakukan pembinaan. Akhirnya dari 26 desa yang kita bentuk itu ada yang hidup, ada yang mati. Kan harapan saya sebenarnya 26 itu hidup semuanya. Tujuannya apa? Bisa membantu saya. Kalau ada kejadian nggak perlu boleh. Nah, seperti itu. Artinya itu tidak galang. Mereka dibayar sebulan kan volunteer. 500.000, 800.000. 26 juta. Ada anggarannya bola. Bulan cuma 600 juta. ya volunteer. Tahun itu paling 7,2 M. Kecil. Masalahnya menyangkut nyawa Ya. Kecil. Daripada masangi paping ora jelas, masangi CCTV gak benar kan menurut. Ya. Nah ini tinggal ini kan kita mau. Jadi itu tadi Mas. Jadi perpanjangan tangan dari kami itu kelemahan saya adalah bagaimana tidak bisa memberikan lingkungan. Bukan tidak bisa Bu, kalau di anggaran. Ya udah oke. Kalau punya anggaran pasti bisa. Kalau saya punya anggaran. Orang karena nggak ngopeni ya. Nah itu loh Mas, saya itu sungkannya gitu. Pemerintahan kok sungkan. Ya pangga no Mas, kita teko seliro ya panggan. Meskipun tidak digaji, Malah ini tak dukung ini menyangkut nyawa orang masalahnya. Aduh Tak dukung. supaya tidak ada korban lagi. Nggak ada korban lagi. Nampel lainnya. Ya itu ngampel itu juga kemarin gini, saya itu juga agak mirisnya gitu. Kan ngampel itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya 10 tahun kan terjadi terus gitu loh. Ini Tapi lebih parah. yang ini kemarin parah. Penyebabnya kenapa? Konstruksi bangunan-bangunan makin bertambah. Iya, Tapi alih fungsi. lahan itu sangat bertambah, sedangkan antisipasi mengenai dampak lingkungan atau amdalnya tidak dipikirkan. Jadi tadi kembali pada anggaran. Aduh, aku anggaran tak melebarnya. Kenapa cuma disukan? Karena ada kebutuhan nyata. Kita butuh tambahan narasumber lagi. Kepala PU harus hadir. Ya, kesempatan berikutnya kita undang kepala PU dan Bu Indu. Nah, kepala Perkim itu juga harus hadir. Ngapain jadi kepala Perkim kalau nggak berani ngadepin masyarakat? Jadi karena itu tadi Mas, semangatnya Apa kita bawa aja tuh proyeknya Perkim yang ada itu semua? Ada urusan ya. Urusannya nanti urusannya Saroja, saya mau kita urusannya bencana. Besok kalau rapat sama Bu PC sampaikan peristiwa ngampel sampai terulang, Perkim kita obok-obok. Jenengan ngadep ibu sama saya boleh? Nggak mau, saya nggak boleh ngerokok. Lebih baik saya keluaran. Rokok beben, ngapain di balik kota? Ngapain? Dengan nyarikan solusi lagi. Oh iya, boleh. Nanti ibu pakai masker. Saya kalau ke sana bawa jaranan, bawa sound system, ngapain? Dengan jarak. Oke. Maaf. Nggak apa-apa, tenang Mas, tenang. Hari ini Ini tapi saya senang bahwa diskusi kita hidup. Itu yang paling penting. Jadi diskusi nggak ada yang ditutupin itu, nggak ada basa-basi. Buka-bukaan. Siap. Nggak ada settingan, no sensor, no settingan itu. Udah nggak zaman ya Mas kayaknya. karena Ini zaman orde baru. kita butuh tidak buntu antara komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah. pemangku, kebijakan eksekutif dengan legislatif. Siap. Dengan LSM-nya. Ya, LSM seharusnya menjembatani supaya kebuntuan yang selama ini diindikasikan terjadi tidak.
Siap. Bu, terima kasih waktunya. Bu Indun, Mas Tony, Sehat selalu. Kang Brio, paling tidak diskusi kita sangat produktif. Kalaupun nanti siap diundang lagi. Siap, saya itu selalu welcome. Apalagi Bapak ini yang mengundang, saya selalu siap selalu. Tapi ngundangnya di forum resmi loh ya. Ojo ning ngene kafe loh ya. Kalau itu kan tinggal inbox. Mainnya inbox ya. Oke, terima kasih kepada semua narasumber. Kang Brio, terima kasih hari ini sekali. Terima kasih kepada pemirsa. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam tangguh.